Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 Indralaya. Di sini kami akan melakukan sebuah praktikum dengan judul percobaan pembuatan asam cuka dari air kelapa secara enzimatis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk membuat asam cuka secara enzimatis. Baiklah, sebelum kami menampilkan video tentang praktikum kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bisi Wiranto. Nama saya Yuliana Tarifa. Nama saya Riko Susanto. Saya Lisia Smiati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan menampilkan video tentang praktikum kali ini. Selamat menonton dan semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman sekalian. Dasar teori, buah kelapa sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang diantaranya yaitu air kelapa itu sendiri. Umumnya, air kelapa muda sering digunakan sebagai minuman ringan, tetapi air kelapa tua juga digunakan sebagai bahan pembuatan asam cuka. Proses fermentasi sangat penting dalam pembuatan asam cuka karena dapat memecah senyawa yang terdapat dalam air kelapa menjadi senyawa asam cuka yang diinginkan. Bahan makanan yang difermentasikan biasanya menghasilkan suatu produk baru yang mudah dicerna atau diproses, memiliki aroma baik dan rasanya lebih enak. Air kelapa yang banyak mengandung glukosa dapat digunakan menjadi cuka melalui proses fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob dibantu bakteri yang menguntungkan. Adapun alat-alat yang kita gunakan untuk pembuatan asam cuka dari air kelapa secara enzimatik adalah wadah ataupun wadah lainnya yang berfungsi untuk menampung air kelapa tersebut. Sendok, wadah, saringan dan kain serbet, toples kaca ataupun wadah lainnya. Dan bahan-bahan yang kita gunakan, kelapa itu sendiri yang akan kita ambil air kelapanya. Asam cuka, ragi, Dan gula putih. Prosedur percobaan. Langkah pertama, ambil air kelapa segar sebanyak 3 liter. Air kelapa yang telah diambil kemudian disaring agar terpisah dari kotorannya. Selanjutnya, timbang gula putih sebanyak 25 gram. Lalu, timbang 10 gram ragi, air kelapa yang telah disaring, kemudian ditambahkan gula yang telah kita timbang tadi. Kemudian, nyalakan kompor. Rebus dengan api yang sedang. Jangan lupa untuk diaduk sampai gula tadi telah larut. Setelah gula yang ada di dalam larut, kemudian matikan kompor, kemudian aduk kembali sampai tidak terlalu panas. kemudian saringlah kembali air kelapa tersebut. Agar air kelapa tersebut diperoleh benar-benar murni dan terpisah dari kotoran-kotoran lainnya. Tuangkan air kelapa tersebut pada toples yang telah kita sediakan.
Setelah itu, tambahkan asam cuka sebanyak 10 ml. Aduk sampai rata. Setelah itu, tambahkan 10 gram ragi. Kemudian, aduk sampai homogen. Setelah semuanya homogen, tutuplah dengan rapat. Kemudian, kita fermentasi selama 15 hari. Setelah difermentasi selama 15 hari, kemudian buka tutup toples atau wadah tempat fermentasi. Kemudian siapkan serbet. Lalu kita tutup wadah atau tempat fermentasi menggunakan serbet. Kemudian kita fermentasi kembali selama 7 hari. Setelah 7 hari fermentasi, kemudian kita buka tutup wadah. Dan inilah hasil pembuatan asam cuka dari air kelapa secara enzimatik yang telah difermentasi selama kurang lebih 22 hari. Kemudian kita saring untuk mendapatkan asam cuka yang murni. Kemudian kita tuangkan pada wadah yang sudah kita sediakan. Dan inilah hasil pembuatan asam cuka dari air kelapa. Pembahasan pada percobaan kali ini adalah mengenai pembuatan cuka air kelapa. Ragi yang digunakan pada proses pembuatan cuka air kelapa adalah ragi roti. Ragi roti yang digunakan mengandung mikroorganisme agar proses fermentasi dapat terjadi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces sp. Penambahan gula bertujuan agar proses fermentasi dapat berjalan lebih efektif pada saat penambahan mikroba sehingga aroma kelapa dapat keluar lebih banyak. Selain itu juga dibutuhkan dalam proses fermentasi di mana glukosa akan diubah menjadi etanol dan selanjutnya diproses untuk membentuk asam asetat atau cuka air kelapa. Pada pembuatan cuka air kelapa ini dilakukan fermentasi selama 15 hari. Botol harus ditutup rapat-rapat agar proses fermentasi tidak terkontaminasi udara bebas atau zat lain pada lingkungan sekitar. Karena proses ini merupakan proses anaerob atau tidak memerlukan oksigen yang menghasilkan gas CO2, hal inilah yang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung gas kecil yang merupakan gas CO2 setelah penambahan ragi roti. Setelah difermentasi selama 15 hari, selanjutnya tutup dibuka dan dilakukan proses fermentasi secara aerobik atau dengan menggunakan oksigen sehingga wadah toples ditutup dengan kain untuk memungkinkan udara masuk lalu didiamkan lagi selama 7 hari. Setelah itu, saring dan masukkan dalam wadah kemasan. Adapun beberapa kriteria yang wajib dipenuhi dalam cuka air kelapa yaitu harus berwarna putih keruh, memiliki aroma khas kelapa dan berbau seperti tape, harus memiliki endapan mader di bawah botol seperti bersifat pekat dan tidak bisa diminum langsung. Endapan mader ini mutlak harus ada, karena ini adalah biang cuka kelapa. Disinilah banyak terkandung unsur sehat yang sangat bermanfaat untuk menggemper berbagai penyakit. Fermentasi pada cuka kelapa dilakukan dengan 2 tahapan yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat atau asetilasi.
Pada fermentasi alkohol, beberapa mikroba mengalami peristiwa pembebasan energi karena asam piruvat diubah menjadi asam asetat dan karbon dioksida. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol. Kesimpulan, fermentasi pada cuka air kelapa dilakukan dengan 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat atau asetilasi. Pada fermentasi alkohol, beberapa mikroba mengalami peristiwa pembebasan energi karena asam piruvat diubah menjadi asam asetat dan karbon dioksida. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol. Setelah itu, dilakukan proses fermentasi anaerobik atau menggunakan oksigen agar didapatkan cuka air kelapa yang lebih murni. Aroma yang didapat dari praktikum yaitu aroma kelapa bercampur dengan aroma tape atau seperti aroma cuka.